Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah topik yang super menarik dan jujur aja relevan banget buat kita semua. Tata kelola digital di tingkat desa. Kita akan ngobrolin makna sebenarnya dari desa digital, ngambil wawasan dari literatur Daya Desa, Helai 11. Coba deh kalau dengar kata digitalisasi, pasti yang kepikiran langsung kabel internet, komputer, atau aplikasi smartphone kan? Padahal, percaya atau enggak, infrastruktur fisik itu cuma pucuk gunung es doang. Ada fondasi sosial yang jauh lebih krusial, tapi sering banget dilupain. Yuk, kita mulai bahas apa sih yang sebenarnya bikin sebuah desa itu benar-benar pintar di era digital sekarang. Kita mulai dari satu pertanyaan yang lumayan kritis nih. Pernah nggak kepikiran, sistem digital ini sebenarnya dibangun buat siapa sih? Ini tuh pertanyaan filosofis mendasar dari teks sumber kita yang anehnya jarang banget ditanyain. Coba bayangin, pas sebuah desa atau Pemda bikin aplikasi layanan masyarakat, di letak mereka itu, aplikasi ini dirancang buat siapa? Jawaban dari pertanyaan simpel ini tuh bener-bener krusial loh, karena beda jawaban, bakal beda banget wujud sistemnya di dunia nyata. Gini, kalau jawaban dari pertanyaan tadi adalah, oh buat efisiensi administrasi, ya ujung-ujungnya sistem itu cuma bakal bikin kerjaan birokrasi aparat jadi lebih cepat. Nggak salah sih, emang bagus. Tapi, kalau jawabannya adalah buat transparansi dan partisipasi, nah ini baru beda cerita. Sistemnya bakal secara aktif ngebuka ruang buat warga. Sistem kayak gini ngasih kekuatan beneran ke masyarakat buat ngintip data, ngawal arah kebijakan, dan pastinya ikut nentuin nasib desa mereka sendiri. Idealnya, efisiensi, transparansi, sama partisipasi ini bisa jalan bareng. Tapi ingat, itu nggak otomatis terjadi gitu aja. Harus ada niat dan desain yang emang sengaja diarahkan ke sana dari awal. Nah, yang bikin tambah menarik itu, gimana para ahli ngelihat posisi masyarakat di dunia digital ini? Kalau merujuk riset Hinz dan kawan-kawan di tahun 2019, yang namanya kewarganegaraan digital itu bukan cuma soal mastiin tiap orang punya kuota internet atau dapat sinyal wifi gratis, sama sekali bukan. Makna aslinya itu adalah hak warga buat ikut berpartisipasi secara nyata dalam setiap keputusan yang bakal ngaruh ke hidup mereka. Kalau ditarik ke level desa, artinya digitalisasi itu bukan cuma sekedar mindahin form kertas jadi aplikasi, tapi gimana teknologi itu bisa ngeluasin ruang demokrasi dan bikin aparat desa makin akuntabel ke warganya. Oke, teori soal kewarganegaraan digital tadi emang kedengarannya ideal dan keren banget ya. Tapi, mari kita turun dikit dari awan teori akademis dan nengok langsung ke realitas lapangan di Indonesia yang pastinya beragam banget dan penuh tantangan. Pertanyaannya, gimana sih prakteknya di ribuan desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini? Realitasnya sayang banget, nunjukin sebuah kesenjangan yang luar biasa lebar. Ada jarak yang jauh banget antara mandat undang-undang desa dengan apa yang beneran terjadi di lapangan. Kalau dari sisi hukum dan finansial lewat dana desa, dukungan pusat itu sebenarnya udah kuat banget. Tapi, ada sebuah riset nasional tentang Smart Village di tahun 2025 yang libatin lebih dari 1.000 desa dan mereka nemuin satu fakta keras. Infrastruktur teknologi semahal apapun itu nggak ada artinya kalau nggak dibarengi sama kapasitas sosial. Digitalisasi bakal gagal total. Aplikasi-aplikasi canggih itu ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di layar HP yang nggak pernah disentuh warga karena emang komunitasnya belum siap secara sosial. Terus, ngomongin soal kesiapan, siap-siap kaget ya, 2.721. Yap, menurut data BPS Potensi Desa tahun 2025, ada 2.721 desa di Indonesia yang benar-benar blank spot, alias nggak dapet sinyal seluler sama sekali. Bayangin aja, saat kita sibuk diskusi atau debat soal aplikasi pemerintahan yang super canggih, kenyataan pahitnya buat ribuan desa ini, proses digitalisasi itu bahkan belum bisa dibilang mulai. Mereka belum sampai di garis start. Ini jadi bukti nyata kalau prasyarat paling dasar aja masih jadi PR raksasa di banyak wilayah. Taruhlah masalah sinyal ini udah beres. Terus apa? Rintangan selanjutnya udah nunggu. Alatnya ada, kuotanya ada, tapi siapa yang bisa make? Smartphone paling mahal sejagat tun bakal percuma kalau penggunanya buta literasi digital. Teks sumber kita ini ngingetin, kalau di tingkat kota atau kabupaten aja, pemerintah sering masih gelagapan dan kesusahan adaptasi sama sistem digital, apalagi pas ada krisis dadakan kayak pandemi kemarin, berarti tantangan buat desa itu berkali-kali lipat lebih berat. Sistem yang ribet itu nggak bakal jalan kalau kepala desa, staf, sampai warganya nggak paham cara pakainya dengan aman dan efektif. Jadi, investasi besar-besaran di literasi digital itu hukumnya wajib, bukan cuma fokus beli alatnya doang. Nah, dari semua masalah itu, muaranya ada di satu kata sakti. Kepercayaan. Ada riset dari Nul Husna dan tim di tahun 2017 yang nemuin hal krusial banget.
Mereka bilang, tingkat kepercayaan publik sama sistem digital pemerintah itu yang bakal nentuin warga mau pakai atau enggak. Sederhana banget kan? Warga jelas nggak bakal mau ngasih data pribadi atau ikutan musyawarah online kalau mereka ngerasa curiga atau nggak ngeliat apa untungnya buat mereka. Dan yang namanya kepercayaan ini nggak bisa dibangun semalam. Harus dibuktikan lewat pengalaman positif yang terus-menerus dan konsistensi dari aparat desa. Warga lihat transparansi, warga percaya. Warga percaya, warga bakal ikut terlibat. Sesimpel itu rumusnya. Terus, emangnya mungkin kita ngebangun sistem yang beneran jalan dan bermakna buat warga? Jawabannya mungkin banget. Yuk, kita masuk ke bagian studi kasus, ngeliat dua pendekatan. Kita punya dua cerita sukses yang rutenya bener-bener beda. Di satu sisi, ada Desa Taman Sari di Banyuwangi. Mereka ini sukses banget pakai pendekatan top-down alias program dari pemerintah daerah yang dikawal ketat. Di sisi lain, ada Desa Ponggok di Klaten. Mereka sukses lewat pendekatan kebalikannya, yaitu bottom-up. Murni inisiatif komunitas desa yang fokus banget sama transparansi radikal. Dua cerita ini jadi bukti nyata, kalau dalam digitalisasi desa, nggak ada tuh yang namanya satu rumus saklek bulat semua. Coba kita bedah satu-satu ya. Apa sih rahasia dapurnya Desa Taman Sari? Mereka ini ikutan program Smart Kampung. Lewat program ini, warga kalau mau ngurus administrasi kependudukan nggak perlu lagi capek antre panjang, cukup tap-tap dari HP. Tapi dengerin deh, yang bikin mereka sukses itu bukan sekedar kecanggihan teknologinya, melainkan proses di belakangnya. Pemda setempat nggak cuma datang, masang tiang internet, terus pergi gitu aja. Ada pendampingan yang konsisten banget, ada pelatihan terus-menerus buat perangkat desa, dan evaluasinya jalan terus. Di Taman Sari, digitalisasi itu dianggap sebagai proses hidup yang terus beradaptasi ngikutin apa yang lagi dibutuhin sama warganya. Sekarang, kita bandingin sama jalur organik yang dipilih Desa Ponggok. Di sana, tata kelola digital mereka mekar dari BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri. Alih-alih nungguin instruksi dari atas, mereka ngebangun sistem digital demi satu tujuan utama, buka-bukaan laporan keuangan ke publik. Keputusan soal mau dikemanain keuntungan desa itu diomongin bareng-bareng lewat musyawarah. Hasilnya apa? Kepercayaan warga langsung meroket. Karena warganya percaya dan ngerasa punya andil, partisipasi tumbuh organik banget. Dan efeknya kerasa. Desa yang dulunya biasa aja ini pendapatannya meledak luar biasa. Sampai-sampai bisa ngasih beasiswa buat anak-anak di sana. Ponggok ngebuktiin kalau niat transparan lewat jalan digital itu beneran bisa muter balik nasib ekonomi desa secara keseluruhan. Dan ini dia esensi dari semua obrolan panjang kita. Kalau ada satu hal aja yang harus banget kalian ingat dari ulasan ini, ingat baik-baik mantra ini. Teknologi adalah alat, kepercayaan adalah fondasinya. Mau kalian ngebangun sistem itu dari program bupati kayak di Taman Sari, atau murni inisiatif warga kayak di Ponggok, aplikasi itu mentok cuma jadi alat doang. Tanpa adanya rasa saling percaya antara warga dan aparat, alat secanggih apapun nggak akan pernah bisa bawa perubahan sosial yang nyata. Nah, sebagai penutup nih, apalagi buat kalian yang mungkin lagi aktif di pemerintahan atau komunitas, coba renungin ini. Gimana cara kalian bakal ngebangun rasa percaya dalam sistem yang lagi kalian rancang hari ini? Buat yang penasaran dan pengen ngulik lebih dalam, kalian bisa langsung scan kode QR yang disediain untuk baca materi suplemen digital dari Helai 11. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai ketemu lagi di sesi ulasan materi kita yang berikutnya.